Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih sobat ini official dimanapun berada yang dirahmati Allah, telah kembalinya ke channel YouTube kami, channel yang menyajikan kisah-kisah Islami, kisah para ulama dan kisah para nabi dan rasul-rasul Allah. Sobat semua, di video kali ini kita akan menyajikan mukjizat Nabi Ibrahim yang tidak terbakar oleh api. Mari kita simak videonya hingga akhir. Sebelum kelahiran Nabi Ibrahim, para ahli Nuj memberitahukan kepada Raja Namrud bahwa pada 1889 hingga 1956 Masehi akan lahir seorang anak laki-laki yang akan membinasakannya kelak. Raja Namrud kemudian memerintahkan prajurit untuk mencarinya supaya dirantaknya diramalkan tidak menjadi kenyataan. Lantas, anak laki-laki yang lahir di tahun itu dibunuh, bahkan para laki dilarang menggauli istrinya, bahkan setiap rumah dijaga oleh para pengawal istana. Mukjizat Nabi Ibrahim adalah bentuk kerinduan Allah kepada utusannya yang berjuang menyebarkan ajarannya. Dan ketika masa melahirkan sudah dekat, ibu Nabi Ibrahim masuk ke dalam gua agar tak diketahui oleh pengawal kerajaan agar anak dikandungnya selamat. Wajah mulianya saat itu memancarkan cahaya tepat pada keningnya. Berikut ulasan tentang mukjizat Nabi Ibrahim adalah keajaiban yang diberikan Allah. Sejak masih kecil, kejadian luar biasa sudah terjadi dalam hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat bayi, mukjizat Nabi Ibrahim adalah dapat mengeluarkan susu dan madu dari jarinya. Dan saat masih kecil, Ibrahim sembunyikan oleh ibunya di dalam gua sendirian agar keberadaannya tidak diketahui oleh Raja Namrud. Ibunya harus keluar gua dan meninggalkan Ibrahim kecil sendirian agar tidak dicurigai. Namun ketika mengunjungi Ibrahim di gua, ibunya menemukan putranya yang masih bayi mengisap madu dan susu dari jari tangannya, sedangkan di tangan lainnya terdapat keju. Dengan begitu, meski sering ditinggalkan sendirian dalam gua, Nabi Ibrahim tetap mendapatkan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhannya. Nabi Ibrahim pun dapat tumbuh lebih besar jika dibandingkan dengan anak usia sebayanya. Bahkan ketika keluar gua, usianya sudah terlihat layaknya 12 tahun. Keajaiban lain yang terjadi saat Nabi Ibrahim lahir adalah kening yang bercahaya. Saat itu, Ibrahim kecil sedang mencari Tuhannya dengan menafakuri kejadian besar seperti matahari terbit, gunung, laut, dan sebagainya. Sesaat setelah keluarnya dari gua, Ibrahim berusaha mencari Tuhannya dengan berbagai cara. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran yang terdapat pada beberapa surah khusus. Tujuannya adalah sebagai rekam jejak dan pelajaran bagi manusia agar mengetahui seberapa besar kekuasaan dan kebesaran Allah SWT. Singkat cerita, sobat semua, semasa remaja, Ibrahim sering bertanya kepada ayahnya mengenai Tuhan yang sesungguhnya. Pada saat itu, ia menyadari kesia-siaannya adalah batu. Oleh sebab itu, keinginan untuk menyadarkan kaumnya semakin kuat dan akhirnya mengambil jalan untuk berdakwah dan dakwah. Sewaktu mendapati ayahnya tidak mau meninggalkan menyembah berhala, kesedihan menghampiri dirinya. Meski sudah mengingatkannya secara berulang, namun ternyata pendiriannya sangat kukuh. Sampai pada akhirnya Allah memberikan hukuman untuk orang-orang yang kafir. Dakwah yang beliau sampaikan ditolak mentah-mentah oleh masyarakat sekitar, bahkan tidak jarang mereka juga melakukan tindak kekerasan. Salah satu alasan yang termaktub dalam Quran surat Al-Anbiya membahas mengenai kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Meskipun terus mendapatkan penolakan, namun Ibrahim tetap menyebarkan ajaran tauhid, yakni menyesakan Allah kepada masyarakat. Seiring berjalannya waktu, mulai datang satu persatu orang menyatakan keimanannya. Hanya saja kita sebagian masih terserah sembunyi-sembunyi karena takut. Dan ketakutan Raja Namrud mengenai kematiannya semakin menghantui. Tatkala mendengar ada ajaran baru yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, selama sisa hidupnya ia terus mencari cara agar ramalan yang dahulu pernah didengarnya tidak menjadi kenyataan, menggunakan strategi ancaman. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Nabi Ibrahim selamat dari bahaya Raja Namrud? Mari kita ikuti season kedua berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, sobat semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.